Ada sekitar 250.000 anak jalanan di Filipina. Banyak yang mencari nafkah dengan menjajakan jajanan asongan, mengemis, dan memulung di jalanan Metro Manila. Apalagi pasca pandemi COVID-19 yang jumlah mereka makin meningkat. Anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah, kali ini harus menanggung beban kemiskinan keluarga di negara Filipina yang merupakan sebagai komoditas ekonomi lemah. Dan paparan terhadap dampak iklim dan lingkungan merupakan faktor kunci penyebab meningkatnya kerentanan dan peningkatan jumlah anak jalanan. Ya aslinya sih sama persis seperti di negeri kita ini ya. Cuman itu kami bahas nanti aja deh. Kali ini kami bahas Filipina dulu. Nah, benarkah demikian? Simak video ini sampai akhir agar kalian tak salah paham. Dalam catatan sejarah, pada tahun 2015 yang lalu, 31,4% anak-anak di Filipina hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan tingkat kemiskinan anak-anak di daerah otonomi di Muslim Mindanao jauh lebih tinggi, yaitu 63,1%. Menurut perkiraan resmi pemerintah pada waktu itu, anak jalanan lebih cenderung hidup dalam kemiskinan disebabkan kehilangan akses ke pendidikan dan layanan sosial lainnya, dan mengalami diskriminasi sosial. Mereka juga cenderung tidak memiliki akses terhadap keadilan atau status hukum yang jelas dari pemerintah. Bahkan sebagian dari mereka yang memilih hidup di jalanan disebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam catatan sejarah kelam negara ini, 30 dan 40 tahun silam bahwa berakar pada kemiskinan seperti di sejumlah negara lain di dunia. Masalah lain di Angeles City diperburuk pada tahun 1980-an oleh Pangkalan Udara Clark, di mana beberapa di antaranya memperkerjakan anak-anak yang akhirnya menjadi pekerja di bawah umur. Anak-anak jalanan menghadapi resiko khusus karena banyak dari 200 rumah di Angeles menawarkan anak-anak untuk bekerja di jalan seperti mengamen, mengemis, dan lain sebagainya. Menurut statistik Jaringan Sumber Daya Filipina tahun 1996, 60.000 dari 1,5 juta anak jalanan di Filipina telah disuruh bekerja, padahal seharusnya masih berstatus sebagai pelajar. Banyak anak jalanan yang terjerat pada pergaulan bebas sebagai sarana bertahan hidup, sementara yang lain melakukannya untuk mendapatkan uang bagi keluarga mereka. Berbagai faktor berbeda berkontribusi pada pekerjaan komersial anak di Filipina. Bahkan, mereka sempat terjebak di lembah hitam dan kemiskinan. Tak jarang, makanan atau minuman dibagikan kepada teman-teman setiap kali salah satu kelompok memiliki cukup uang untuk membelinya. Di jalanan kota Manila, mereka terus menjelajahi jalanan untuk mencari apapun yang dapat ditemukan untuk bertahan hidup dan tidur, dari satu rumah teman ke rumah lainnya. Mereka biasanya mengumpulkan dan menjual barang-barang rongsokan. Mereka memperoleh pendapatan yang amat sangat minim setiap hari, dan tak jarang kebanyakan dari mereka habiskan untuk bermain game online. Waduh, kok bisa begitu ya? Mereka berjalan di gang-gang dan jalan-jalan Manila, menguasai baik masalah maupun bantuan. Mereka menghabiskan waktu dengan duduk di taman atau pasar dan melihat orang lalu lalang. Jalan-jalan di Manila, ibu kota Filipina, selalu dipenuhi lalu lintas dan penuh dengan orang segala macam. Namun, kondisi anak-anak jalanan terus diperburuk dengan majunya kota seperti ini. Kami dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, ketidakpedulian pemerintah terhadap anak-anak atau dari pandangan hukum.
maka akan menimbulkan permasalahan lain dalam sebuah negara, yaitu meningkatnya anak-anak jalanan yang berpeluang besar melahirkan kasus-kasus baru seperti pergaulan bebas, penculikan anak, dan lainnya. Nah, ketika seorang anak ditanyakan apa yang diinginkan ketika kamu besar nanti, jawabannya adalah, saya hanya ingin bersama orang tua saya dan mendapatkan pekerjaan yang baik agar dapat membantu orang tua. Jawabnya dengan polos. Artinya mereka masih memiliki kesempatan untuk berubah, ya tinggal kepedulian negaranya saja. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut kalian. Untuk disclaimer ya, kami tidak menyudutkan ataupun mendiskriminasi negara lain. Ini hanya sebuah wawasan bahwa ada negara yang sama dengan negara kita tercinta ini yang masih berjuang menuntaskan kemiskinan. Kami harap negara kita juga harus segera membenahi dan membimbing anak jalanan yang ada dimanapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you!